Halo guys, kembali lagi bersama gua Andrea Bugis di my YouTube channel Cindo Loka. Oke guys, seperti yang di judulnya, di sini gue bakalan jelasin buat kalian sebelum kalian melakukan dermapen dan sesudah kalian melakukan dermapen, karena ada pertanyaan yang ditanyakan di salah satu video gua mengenai yang ini. Nah, jadi pertama-tama sebelum kalian melakukan dermapen, di sini gue bakalan jelasin semua dari awal sampai akhir sehabis dermapen. Tapi sebelum gue lanjut ke topik pembahasan gue, ada baiknya kalian jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Kalau udah klik tombol subscribe, jangan lupa klik loncengnya juga supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika gue mengupload video terbaru dari gue. Dan jangan lupa klik tombol like apabila kalian suka sama video ini, komen dan share ke media sosial kalian apabila video ini sangat membantu buat kalian. Oke, jadi pertama-tama sebelum kalian melakukan dermapen, ada baiknya kalian lihat kondisi muka kalian dulu, apakah itu berjerawat atau enggak. Karena gini, kalau kalian melakukan dermapen tapi masih ada jerawat di muka kalian, itu bakalan membuat muka kalian itu bukan tambah membaik, tapi membuat muka kalian itu tambah makin parah dan jerawat kalian itu makin parah. Jadi buat kalian kalau mau melakukan dermapen, ada baiknya kalian atasin dulu jerawatnya, problem yang ada di muka kalian. Kalau berminyak sih nggak masalah, asalkan muka kalian itu memang sudah terbebas dari jerawat. Itu. Yang kedua, kalian lihat juga mental kalian, karena ini kalau melakukan dermapen, kalian harus benar-benar bisa untuk menahan rasa sakit yang ada di muka kalian. Karena gini, sehabis kalian melakukan dermapen, muka kalian itu kerasa terbakar, kayak kerasa sakit banget, karena krim anestesi yang kalian pakai itu makin hari makin memudar, dan rasa sakit yang ada di muka kalian itu bakalan sakitnya itu minta ampun, kayak terseret gitu muka kalian, karena muka kalian itu sudah habis dilukai sama jarum. Dan yang paling penting, kalian gak boleh takut sama darah ya, itu. Dan yang ketiga ini, kalian wajib harus mempunyai alat dan bahan-bahan sebelum kalian melakukan dermapen. Itu. Nah, ini yang paling penting. Yang keempat, sebelum kalian melakukan dermapen, ada baiknya 1 hari kalian membersihkan muka kalian, membersihkan komedo-komedo yang ada di muka kalian, supaya ketika kalian melakukan dermapen itu tidak ada sumbatan-sumbatan atau pori-pori yang tersumbat ketika kalian melakukan dermapen. Karena ketika kalian melakukan dermapen itu, jarum-jarum yang ada di muka kalian itu menusuk muka kalian itu, supaya pori-pori yang ada di muka kalian itu terbuka dan bisa bergenerasikan sel kulit baru. Intinya bisa mengangkat sel kulit baru yang ada di muka kalian. Itu guys. Jadi 1 hari sebelum melakukan dermapen, bersihkan dulu muka kalian dari komedo. Tapi jangan dipencet ya, ada itu alatnya itu kayak pokoknya ada alat untuk mengangkat komedo tuh guys. Dan yang kelima ini, nah ini udah masuk ke dermapen. Jadi gini, ketika kalian melakukan dermapen, kalian harus ini, udah habis dermapen ini, udah muka kalian kan udah habis berdarah, terus kalian diamkan serum yang ada di muka kalian itu, nah agak kering sedikit, baru kalian bersihkan muka kalian itu. Nggak boleh pakai air, kalian cuci pakai aloe vera gel. Nah, setelah kalian melakukan pembersihan dengan aloe vera gel, kalian lanjut pakai serum untuk dibawa tidur. Kalau ada serum, kan serum itu kalian pakai ketika dermapen. Dan kalau ada masker topeng itu, nah itu juga bagus untuk
bisa meredahkan kesakitan yang ada di muka kalian. Itu guys. Nah, setelah sudah habis dermapen di malam hari, kan biasa gue dermapen di malam hari nih. Buat kalian, ada baiknya memang bagus dermapen di malam hari supaya kalian bisa langsung tidur, supaya kalian itu tidak merasakan kesakitan yang sangat amat sakit ketika kalian melakukan dermapen, karena kalian itu bisa menahan rasa sakit ketika kalian tidur. Jadi yang keenam, nah ini yang terakhir, proses ketika sehabis dermapen di hari pertama sampai di hari ketujuh, atau tepatnya itu 1 minggu. Jadi begini guys, hari pertama itu video sebelumnya itu udah gue jelasin, tapi di sini gue kasih lengkap juga buat kalian supaya kalian itu nggak nanya-nanya juga, supaya kalian juga paham apa yang gue sampaikan ke kalian sebelum kalian melakukan dermapen. Jadi gini guys, hari pertama kan malamnya ini kalian melakukan dermapen, besoknya kalian udah bangun nih. Nah, udah bangun pasti muka kalian itu bengkak, merah, sakit, paru-paru udah kebuka. Jadi hal yang pertama kalian lakukan adalah membersihkan muka kalian dengan air biasa, air mengalir, nggak boleh pakai sabun. Nah, setelah kalian membersihkan muka kalian pakai air biasa, diamkan muka kalian dulu, dilap sampai kering, baru kalian lanjut pakai serum. Nah, ketika kalian tidak pergi kemana-mana, karena memang hari pertama kalian melakukan dermapen itu, saran gua nggak boleh keluar rumah, karena bakalan berdampak akan ninggalin flek hitam. Jadi saran gua, hari pertama ketika kalian melakukan dermapen itu wajib di rumah aja. Kenapa sampai gue bilang kalian harus wajib di rumah aja? Karena ketika kalian melakukan dermapen, keesokan harinya kalian keluar panas-panasan, itu bakalan ngefek banget ninggalin flek hitam yang ada di muka kalian, dan bakalan membuat muka kalian itu makin parah. Jadi buat kalian, di hari pertama kalian melakukan dermapen, ada baiknya kalian di rumah. Sekalipun kalian di rumah, kalian wajib pakai sunscreen. Tuh guys. Jadi ini yang paling masalah atau problem pertama yang membuat muka kalian itu ninggalin flek hitam. Kalian habis dermapen semalam, besok paginya itu kalian sudah beraktivitas. Pasti kalau beraktivitas di luar itu pasti kalian terpapar dengan matahari, terpapar juga dengan banyak polusi yang di luar. Kita nggak tahu, apalagi panasnya matahari itu bisa membuat muka kita itu yang lagi merah, bengkak, pori-pori terbuka itu makin parah. Jadi saran gue itu nggak usah keluar, 1 hari doang itu kalian di rumah. Dan lanjut di hari ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tepat 1 minggu. Ini yang bisa kalian lakukan sehabis kalian dermapen. Nah, ketika di hari kedua itu kalian masih tetap harus cuci muka, tapi tanpa sabun, karena muka kalian itu masih perlu jeda untuk terkena bahan-bahan kimia. Jadi cukup pakai air putih yang mengalir, kalian basuhi muka kalian, terus dikeringkan. Ketika udah dikeringkan, pakai serum. Kalau kalian memang nggak pergi kemana-mana, kalian pakai aloe vera gel. Nah, pakai aloe vera gel itu kalau udah kering baru kalian tumpukin sama sunscreen, karena sunscreen itu paling penting, bisa melindungi muka kalian dari radikal atau paparan sinar matahari yang jahat. Nah, lanjut di hari ketiga. Di hari ketiga ini kalian sudah bisa pakai sabun, tapi jangan gosok muka kalian itu sekencang-kencang. Kalian cukup ambil secukupnya sabun, kalian gosok-gosok ini sampai berbusa, baru kalian tap-tap aja di muka kalian guys. Jangan digosok, karena sel kulit mati yang ada di muka kalian itu jangan dipaksa untuk dilepaskan, karena ketika kalian dipaksakan sel kulit yang baru mau terkelupas itu bakalan sia-sia, kalian gak bakalan dapat hasil. Jadi saran gue itu, kalau di hari ketiga kalian cuci muka cukup di tap-tap aja kayak gini, kan itu udah berusaha. Kalian cuma di tap-tap kayak gini, tap-tap
sabunnya di muka kalian supaya bisa mengurangi minyak yang ada di muka kalian. Nah, ketika sudah habis pakai sabun, kalian lanjut pakai yang biasanya juga pakai serum, pakai aloe vera gel, sama pakai sunscreen. Nah, lanjut di hari keempat. Hari keempat juga sama kayak gitu. Hari keempat kalian pakai sabun, cuci muka pakai sabun, lanjut pakai serum. Serum itu dipakai dari awal sampai akhir, nggak boleh dilepaskan. Sama juga dengan sunscreen, kalian harus pakai sunscreen dari hari pertama sampai hari akhir penyembuhan. Terus lanjut ke hari kelima, sama juga. Hari keenam sama juga. Nah, di hari ketujuh, biasa di hari 5, 6 itu sel kulit mati itu bakalan mulai terkelupas semuanya, tapi ada baiknya kalian diamkan dulu. Pasti nanti kalau kalian cuci muka itu kan digosok nih, bagusnya kalian diamkan, kalian cuma tetep aja. Nanti itu di hari 6, 7 itu udah terlepas sendiri guys, kena air itu dia udah terlepas sendiri guys, kayak sel kulit baru yang terlepas kayak kulit ular itu guys. Dia akan berganti kayak gitu guys. Nah, di hari ketujuh ini di hari ketujuh udah habis nih, udah habis dari bersihnya muka kalian dari flek hitam, bukan flek hitam, dari koreng-korengan itu, dari bekas dari kalian dermapen itu, sel kulit mati itu udah bersih, udah terangkat semua. Nah, ini yang paling penting, kalian harus wajib pakai skincare, karena skincare sama dermapen itu kalau kalian suruh gue pilih, itu dua-duanya itu sangat penting. Karena kenapa? Karena ketika kalian melakukan dermapen tapi kalian tidak baringi dengan skincare, itu sama aja nggak ada hasilnya ada tapi cuma sedikit guys. Itu bakalan ninggalin flek hitam kalau kalian nggak lanjut pakai rutinitas skincare kalian guys. Jadi gini, kalian bisa lihat juga ini kondisi muka gua nih. Ini gua baru bangun nih, sekinclong ini guys, karena memang gua rutin juga pakai skincare. Jadi gini, ibaratkan kalian makan, badan kalian ini perlu ada asupan yang masuk supaya kalian itu ada tenaga, ada nutrisi yang masuk di tubuh kalian. Begitupun juga di muka kalian. Jadi sehabis muka kalian itu dirusakin, jadi perlu bahan-bahan aktif yang bisa mengembalikan tone warna kulit yang sebelumnya guys. Itu guys, jadi supaya tidak ninggalin flek hitam dan bisa juga menutrisi muka kalian guys. Itu guys, jadi ibaratkan manusia itu kalau nggak makan 1 hari itu pasti lemas, ya kan? Nah, sama juga di muka kalian itu perlu juga nutrisi masuk di muka kalian supaya muka kalian tetap sehat, dan proses penyemaran scar atau bopeng dan flek hitam itu bisa lebih optimal guys. Itu guys saran gua. Jadi dermapen sama skincare itu dua-dua itu wajib untuk dipakai. Tuh guys, sehabis dermapen itu basic aja kalian pakai skincare yang memang cocok di muka kalian guys. Basic aja, mulai dari sabun cuci muka, toner, sama sunscreen. Serum sama pelembab itu cuma tambahan. Kalau basic skincare kalian hanya pakai sabun cuci muka, toner, sama sunscreen. Tuh guys, 3 itu aja basic skincare yang memang takut untuk coba pakai produk-produk atau bahan-bahan yang aktif di muka kalian. Jadi bagi pemula pakai aja basic skincare sehabis kalian dermapen. Tuh guys. Jadi kalau mau benar-benar muka kalian itu terjaga, terus bopeng kalian itu terawat, atau bopeng kalian itu mau memudar seperti kayak gue ini, kalian bisa lihat ini kondisi muka gue ini, se-glowing ini guys, ya kan? Karena memang gue barengi dermapen sama skincare itu bersamaan guys, supaya
apa, supaya gue bisa mendapatkan hasil. Dan yang paling penting adalah kunci kesabaran, karena nggak 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 semudah, nggak segampang, dan nggak secepat itu kalian mau ngilangin flek sama bopeng kalian itu hanya dalam 1-2 kali dermapen treatment. Itu enggak. Ini aja gue udah 8 kali treatment, dan memang di dermapen yang ke-8 ini udah kelihatan hasilnya, dan muka gue itu makin sehat dan makin auto glowing guys. Ini aja gue baru bangun tidur, kalian bisa lihat muka gue ini guys, si glowing ini guys. Itu kunci utama, itu kalian harus sabar, dan dermapen sama skincare itu harus bersamaan. Tuh, wajib pakai skincare sehabis dermapen. Dan gue tuh tahu kalian itu orangnya tuh nggak sabaran, 1 2 3 kali melakukan treatment itu mau langsung lihat hasil. Nggak seinstan itu guys. Sarim instan ini aja perlu proses pembuatannya. Jadi muka yang udah hancur, yang udah melengkung, atau kulitnya itu udah hilang permukaannya, itu susah banget untuk dinaikin guys. Nggak seinstan yang kalian pikir, perlu waktu, perlu kesabaran tuh guys. Jadi kalian harus konsisten dan komitmen. Kalau memang benar-benar mau memudarkan bopeng sama flek hitam di muka kalian, ya kalian harus sabar. Kalau kalian mau cepat-cepat, itu nggak ada. Mau di treatment manapun juga, kalian mau ngatasin bopeng kalian itu cuman 1 kali 2 kali dermapen atau treatment apapun itu, dengan ketingkatan bopeng yang ada di muka kalian itu parah, itu nggak bakalan tersamarkan kalau cuman 1 kali 2 dermapen aja. Mesti perlu beberapa kali treatment guys. Ini aja kalian bisa lihat, ini muka gua udah di tahap sampai sekarang ini. Gue itu udah paling bersyukur banget. Karena apa? Gue tuh sabar banget untuk ngerawat muka gua guys. Tuh, kuncinya itu kalian sabar sama uang juga, karena semua itu perlu duit. Nggak ada yang nggak perlu duit, semua perlu duit guys. Jadi kalian harus sabar, dan rutinitas kalian harus wajib pakai skincare sehabis dermapen. Nah, ini mungkin penjelasan gue udah full di video ini buat kalian yang mau ngatasin flek hitam dan bopeng. Ya, ini aja yang bisa gue sampaikan buat kalian, karena memang itu yang gue lakukan sehari-hari sehabis gue dermapen. Ketika gue awal dermapen dan sehabis gue dermapen, ya gue harus pakai skincare itu, karena skincare sama dermapen itu harus dua-dua ini berdampingan. Itu aja guys. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan buat kalian. Ini adalah akhir dari video gue. Mungkin tidak kurang lebihnya begitu yang gue alami, dan gue udah dapat hasilnya. Ini sekinclong ini muka gue ini baru bangun tidur nih, dan gue buat video ini buat kalian guys, supaya kalian bisa tahu gimana tahapan-tahapan ketika melakukan dermapen dan sehabis dermapen tuh guys. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan buat kalian. Semoga bisa membantu kalian, dan kalau masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa komen di kolom komentar, bakalan gue jawab. Oke. Dan sebelum gue mengakhiri video gue ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dulu. Gue ingatkan buat kalian, jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Dan nih, gue bakalan kasih kalian juga giveaway buat 1 orang pemenang ketika gue udah mencapai 1000 subscriber. Komen yang paling pertama mau dermapen, bakalan gue pilih untuk gue kasih alat dermapen dan bakalan gue kirim. Oke. Kalau udah klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol like apabila kalian suka sama video ini, komen di kolom komentar apabila ada pertanyaan, dan share ke media sosial kalian dimanapun itu berada. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye, semoga membantu.